Jumpa lagi Kisanak. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang dikenal dengan sebutan AHY kembali membuat pernyataan menghebohkan. Ia mengklarifikasi bahwa Presiden Jokowi tidak terlibat dalam drama kudeta Partai Demokrat yang mengharu biru tersebut. Padahal beberapa hari sebelumnya, Agus mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk meminta penjelasan mengenai keterlibatan Presiden dalam isu kudeta yang dikatakannya. Bukan hanya mengirim surat, Agus juga meramaikan desakan tersebut di media massa. Ia ingin menggambarkan dirinya sebagai pihak yang dikasari, lemah, tertekan, dan rapuh. Isu kudeta ini telah membuat dirinya gundah gulana, merana, dan pupus. Hidupnya seperti menepuk nyamuk dengan sebelah tangan. Nyamuk meles. Nggak kena, Gus. Dengan kata lain, Agus meminta Presiden Jokowi mengasihani dirinya agar jangan dikudeta. Kisanak, sebagian rakyat yang ikut bersimpati dengan penderitaan Agus ini ikut menitikkan air mata. Mereka ramai-ramai mengambil tisu untuk melap lelehan ingusnya. Hati mereka luluh lantak, Kisanak. Mereka nggak tega membayangkan anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian lemah jarimu terkepal. Kisanak yang budiman, sementara kader Demokrat lain seperti Rahlan Nasidik atau Andi Arief ikut memanasi situasi dengan komentar-komentarnya di media sosial. Sama juga mereka mendesak Jokowi untuk membalas surat dari Agus. Secara tersirat, semuanya menuding Jokowi tersangkut dalam drama kudeta yang menyedihkan itu. Kisanak, sayangnya surat Agus dicuekin oleh Presiden. Jokowi tidak pernah membalasnya. Kita maklum, seorang presiden mana punya waktu mengurus hal-hal yang melo seperti itu. Kisanak. Kenapa surat Agus ini tidak dibalas Presiden? Mungkin karena di akhir surat tersebut, Agus lupa membubuhkan kalimat 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat, mohon dibalas dong Pak. Kita juga tidak tahu apakah surat Agus itu menggunakan kertas warna merah jambu, ditulis dengan tinta biru, dan dibubuhi cap bibir di bagian akhir. Kita juga tidak tahu Kisanak, apakah salinan surat itu disimpan dalam selipan sebuah diary berwarna biru bergambar Pikachu. Kisanak yang budiman, dengan tidak dibalasnya surat Agus oleh Presiden Jokowi, akhirnya membuat Agus salting sendiri. Mau berdiri salah, duduk juga salah, rebahan apalagi. Ia akhirnya memanggil wartawan untuk curhat yang kedua. Isi curhatnya memberi penjelasan sendiri kepada rakyatnya. Menurut Agus, dari sinyal-sinyal yang ditangkapnya, Presiden Jokowi sama sekali tidak terlibat dalam isu kudeta tersebut. Selain menjelaskan Presiden Jokowi nggak terlibat, Agus juga ingin menunjukkan kemampuan barunya, lihai menangkap sinyal. Apa sih sinyal yang diberikan Jokowi kepada Agus? Ketika Agus dan Partai Demokrat sibuk dengan drama sinetron kudeta yang menguras air mata itu, Presiden Jokowi melangkah ke Pacitan untuk meresmikan sebuah bendungan yang dinamakan Bendungan Tukul. Bendungan ini direncanakan di zaman SBY, namun tidak kelar-kelar Kisanak. Bahkan pembebasan tanahnya belum selesai. Lalu dilanjutkan oleh Jokowi sampai terwujud menjadi bendungan. Kita tahu Kisanak, Pacitan adalah kota kelahiran SBY. Di kota inilah Museum SBY Ani bakal didirikan. Peletakan batu pertamanya sudah dilakukan. Kini tinggal menunggu peletakan batu kedua, batu ketiga, batu keempat, sampai batu akik. Tampaknya sinyal itulah yang dibaca Agus. Sinyal dicuekin oleh Presiden. Sinyal nggak dianggap. Sinyal emangnya lus ya, bagus. Kisanak yang budiman,
Bagi masyarakat yang mengikuti kisah drama kudeta ini, kita pasti juga hanyut dengan kesedihan membayangkan wajah seorang anak polos yang tersiksa di ombang-ambing prahara politik. Kisah ini mungkin lebih memilukan ketimbang kisah sinetron Ikatan Cinta yang sedang digandrungi emak-emak. Bahkan saking sedihnya kisah dalam sinetron tersebut, kabarnya ada emak-emak penggemar yang bermaksud mengadukan sutradara sinetron Ikatan Cinta ke polisi. Emak-emak itu menuntut akhir cerita yang happy ending. Kita tidak tahu Kisanak, apakah kisah sedih di hari Minggu yang menimpa Agus dan Partai Demokrat, sutradaranya juga akan diadukan oleh emak-emak ke polisi. Kisanak, dari kisah ini ada pelajaran yang bisa dipetik oleh Agus sebagai ketua partai. Kalau tidak tahu, harusnya tempe, jangan gerasa-gerusu mengirim surat. Akhirnya kan penyesalan semakin dalam dan sedih. Telah kuserahkan semua milik dan hidupku. Aku tak mau menderita begini. Mudah-mudahan ini hanya mimpi. Hanya mimpi. Terororeng, toreng, terororeng, terororeng. Kisanak, Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Lemesin aja, Gus. Terima kasih.